Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Salon Mobil Ekstrim. Nah, oke teman-teman, pada video ini saya akan mengenalkan ke Anda semua apa saja yang digunakan untuk melapisi atau sebagai pelindung cat setelah dipoles. Jadi untuk coating sendiri, jadi pelindung cat itu kita sebut coating ya. Itu nanti apa saja yang digunakan, kemudian jenisnya apa saja, itu nanti akan saya jelaskan. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, di dalam dunia detailing, selain bahan-bahan pembersih, kemudian bahan-bahan untuk pemolesan, itu kita ada juga bahan untuk melapisi atau melindungi catnya setelah dipoles. Mengapa perlu dilindungi? Karena mobil yang sudah dipoles dalam kondisi bersih dari oksidasi, kemudian bersih dari baret-baret halus setelah dipoles, itu kita lindungi supaya permukaannya itu licin, permukaannya itu lebih mengkilap, permukaannya itu terlindungi dari sinar UV, katakanlah seperti itu. Karena fungsi dari coating sendiri adalah dia melindungi bagian terluar dari cat mobil. Coating ini ada beberapa macam, jadi Anda perlu cermati ya. Jadi beberapa auto detailing itu hanya mencantumkan paket coating. Nah, itu perlu Anda cermati ya, karena coating itu ada beberapa macam ya. Ada yang soft, ada yang hard ya. Kemudian hanya ada yang bertahan mingguan, bahkan ada yang tahan tahunan. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di sini. Jadi teman-teman itu perlu dicermati paket coating yang Anda temui di iklan. Paket coating mulai dari berapa? Itu nanti teman-teman harus tanyakan kepada pemilik iklannya bahwa itu coatingnya menggunakan apa. Yang pertama, itu coating yang sudah lama hadir di dunia detailing, yaitu coating wax. Wax itu sebagai coating juga karena dia lapisan terluar dari permukaan cat. Jadi seperti contohnya ini ya, kita sudah pernah videokan untuk tutorialnya. Banyak sekali jenisnya ya teman-teman. Wax juga ada yang wax cair, ada yang karnauba. Kalau ini dia sintetis ya. Kenapa saya milih yang sintetis? Karena sintetis rata-rata lebih tahan lama. Tapi untuk looksnya, untuk hasilnya tuh, untuk teman-teman yang pecinta mobil-mobil kilap, itu saya sarankan menggunakan karnauba. Kalau yang sintetis, ini kita ngejar durability ya. Jadi ngejar tahan lamanya, kita menggunakan wax yang sintetis. Oke, untuk wax itu sudah lama sekali hadir ya di dunia detailing. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak paham. Ada yang model pasta, ada yang model cair. Kalau saya rekomendasikan ke model cair. Untuk saat ini model cair itu sangat banyak ya. Jadi model cair itu pertama mudah aplikasikannya, tinggal spray, kemudian kita langsung bersihkan residunya, sudah selesai. Kalau yang pasta kita harus colek, harus pakai foamnya, diratakan, kemudian nunggu agak kering dikit baru dilap bersih. Tapi ada juga yang suka seperti itu ya, silahkan ya teman-teman ya, mau bagaimana caranya untuk melapisi coatingnya. Oke, dari yang pertama kita ada wax ini. Dia coating yang paling ringan, yang sudah lama hadir. Wax ini dia bisa bertahan kurang lebih 1 hingga 3 bulan. Jadi teman-teman, coating wax ini yang bagus ya, yang bagus itu 1 sampai 3 bulan. Kalau yang lebih dari 6 bulan itu jarang sekali ya. Itu khususnya coating wax yang sintetis ya. Itu rata-rata 1 sampai 3 bulan. Biasanya kalau musim panas atau musim penghujan itu ya, itu biasanya lebih cepat lagi, dia 1 bulan sampai 2 bulan itu teman-teman harus melapisi ulang, melapisi wax. Jadi kalau teman-teman menggunakan jasa detailing dengan coating wax,
saya sarankan teman-teman punya di rumah juga punya ini untuk melapisi ulang ya di 2 bulan kemudian. Karena apa? Kalau tidak dilapisi ya nanti kondisinya akan baret-baret lagi. Seperti itu. Oke, yang kedua ini yang sekarang banyak dipakai oleh workshop auto detailing yang terkenal ya, yaitu nanokeramik coating. Nanokeramik coating itu sendiri juga jenisnya ada beberapa ya. Contohnya ini ya, ini mereknya dari Art Design. Kamu bisa lihat ya. Nah, ini dari Art Design Icon. Kemudian di sini ada Art Design yang Grapen. Seri ini berbeda, tingkat kekerasannya juga berbeda. Rata-rata nanokeramik coating pabrikan mengeklaim bisa 2-3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Contohnya ini, yang Icon dia 2 tahun ya, 2 tahun. Kalau yang ini, yang hybrid Grapen dia bisa 3 tahun. Contohnya seperti itu. Jadi walaupun pabrikan mengeklaim bahwa itu bisa 2-3 tahun, teman-teman di sini juga harus merawat mobilnya secara intens ya. Jangan kalau misalnya sudah di coating ya, terus teman-teman nggak merawatnya, jarang dicuci atau dan lain-lain, itu ya mungkin kondisinya akan lebih cepat kembali ke kusam lagi ya. Karena permukaan yang kusam itu belum tentu permukaan coatingnya rusak, bisa jadi coating ketumbuk jamur ya. Makanya harus dirawat. Jadi semahal-mahal apapun teman-teman menggunakan jasa detailing, menggunakan coating yang paling terbaik, itu akan yang mempengaruhi durability-nya, mempengaruhi daya tahannya adalah teman-teman sendiri dalam merawat kondisi mobil itu. Pencuciannya, kemudian bisa Anda lapisi lagi menggunakan wax yang tadi sebagai toppingnya. Jadi teman-teman juga harus aware sama mobilnya, jangan sampai sudah di coating nih, udahlah biarin aja. Walaupun coating itu sangat membantu ya teman-teman, karena coating keramik coating yang nano keramik coating ini dia kan memiliki sifat hidrofobik, jadi dia menolak air dengan sangat cepat gitu. Jadi kalau ada air di permukaan di atas coating, dia akan licin, permukaannya akan licin, jadi air itu tidak akan bertahan lama di permukaan cat. Makanya mobilnya sudah di nano keramik coating, dia akan mudah tidak berjamur. Nah, seperti itu teman-teman. Intinya dari coating itu Anda harus cermati. Auto detailing itu menawarkan paket coating dengan coating apa, menggunakan wax atau menggunakan sealant, sintetis atau karnauba, kemudian nanokeramiknya pun yang seri apa ya gitu. Ada juga yang sekarang yang saya pernah lihat coating atau pelindung catnya menggunakan fan protection film. Itu sekarang lagi hit juga, tapi untuk harganya atau biaya pasangnya itu juga lumayan ya. Untuk mobil kecil minimal sekitar 10 juta hingga 15 juta. Ya itu tergantung teman-teman sendiri. Kalau memang sayang dengan mobilnya karena mobilnya rare mungkin ya, jarang, ya bisa menggunakan fan protection film. Dan itu teman-teman juga harus hafal ya kapan pasangnya, karena jangan sampai usia sudah 7 tahun nggak diganti ya. Itu nanti malah merusak permukaan clearnya ya. Tapi saya kurang begitu paham mengenai fan protection film. Nanti bisa teman-teman searching sendiri di YouTube seberapa tahan fan protection film menempel di permukaan cat. Kapan kita harus ganti filmnya, seperti itu. Yang saat ini yang ada di tempat kami di Salon Mobil Extreme hanya ada wax, kemudian nano keramik coating, dan nano keramik coating saya bagi-bagi jenisnya karena memang dari jenis dan biayanya juga beda-beda, seperti itu. Oke teman-teman, kebetulan di tempat kami sedang ada pelapisan nano keramik coating, nanti akan saya contohkan ya. Ini langsung saya contohkan bagaimana melapis nano keramik coating di kendaraan. Nah ini kebetulan ada Honda Stream sedang kita coating. Ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau
sudah di coating itu memang hasilnya dia lebih kilau ya. Nah ini coating kaca, jadi kacanya lagi kita coating. Tadi body sudah, terakhir kita coating kaca. Tuh lihat untuk hasilnya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi setelah kita poles bersih ya, sudah tidak ada baretan-baretan, baru kita lapis nano-keramik coating untuk kesempurnaannya. Tuh lihat. Oke, kalau yang ini sudah selesai, tinggal diambil ya. Ini kemarin kita juga nano-keramik coating. Oke, seperti itu ya teman-teman. Contohnya nano-keramik coating. Oke teman-teman, sekian dulu video pengenalan mengenai coating. Nanti kedepannya saya akan buat video juga bagaimana cara membersihkan mesin, bagaimana cara membersihkan interior, kemudian bagaimana cara memoles yang benar, apa saja yang digunakan saat memoles. Itu nanti akan saya videokan sendiri teman-teman di sini, supaya teman-teman paling tidak tahu ya apa saja yang dikerjakan di salon mobil. Jadi teman-teman tidak hanya sekedar paket yang saya pilih eksterior, paket yang saya pilih interior, paket yang saya pilih all in. Berapa hari mas? 3 hari. Wah kok lama ya? Minimal teman-teman di sini sudah tahu apa saja yang dikerjakan, jadi tidak kaget pengerjaannya selama itu. Jadi teman-teman di sini juga harus paham sebelum Anda masuk ke mobil, Anda masuk ke detailing. Jadi teman-teman juga harus menyediakan waktu yang cukup ya untuk kesempurnaan pengerjaan. Jadi sayang kan, mobilnya Anda sudah mengeluarkan uang jutaan misalnya, tapi Anda buru-buru harus 2 hari jadi. Nah itu sayang sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus menyediakan waktu yang cukup untuk masuk ke detailing mobilnya, supaya para detailernya juga tidak buru-buru mengerjakannya, tidak ada yang ketinggalan, teliti seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Nanti akan kita sambung lagi di edukasi detailing video berikutnya. Teman-teman kalau suka video ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari kami. Oke, kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.